Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini saya kedatangan seorang bintang tamu ya. Inspirasi kehidupan kita berasal dari seorang driver Grab. Untuk itu kita akan berbincang-bincang dengan beliau seputaran tentang driver Grab. Nah sahabat, tonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Dan tentu saja saya tunggu komentar Anda di channel Titi Jos. Mas Maulana Iqbal. Mas Maulana Iqbal. Ya. Dari mana ini? Ya. Kalau saya tinggalnya di Palaran. Oh, di Palaran. Ya. Kok jauh tadi dapatnya ke sini, Mas? Tadi lagi nyantai di Jalan Pelita. Nah, dari Jalan Pelita berarti ya sudah nyangkut ke sini. Nah, untuk program Grab itu Mas yang Vermuk ya. Ya. Itu setiap kali dapat orderan atau bagaimana itu, Mas? Itu kalau sistem Vermuknya kalau yang saya dapat sih sekarang ini setiap pagi. Oh, setiap pagi ya? Ya, cuman terkadang-kadang kalau kita pengantarannya tidak sesuai titik, konsumennya beda titik gitu, kadang-kadang setelah menyelesaikan orderan juga dia minta Vermuk. Oh begitu, jadi kalau Masnya ini akunnya sendiri? Akun sendiri. Jadi aman saja ya? Aman. Jadi kasihan itu yang joki ya Mas? Ya, yang joki. Terus sementara teman-teman dari yang joki itu pernah dengar keluhannya seperti apa Mas? Ya keluhannya sih ya untuk masalah Vermuknya itu, ya kalau misalnya yang punya akun dia ada jadi rumah mungkin ya masih agak enak, cuman kan kadang-kadang ada yang kerja juga, ada juga yang sudah tidak tahu di mana orangnya, jadi agak susah mereka untuk Vermuknya. Jauh ya, kasihan juga ya. Padahal mereka itu juga kerjanya hanya di Grab aja istilahnya, Grab aja ya. Iya. Sarannya. Kalau untuk sarannya sih ya kalau bisa sih seperti yang ada di Gojek juga, maksudnya ada evaluasi lah untuk akun-akun joki. Oh begitu, belum ada evaluasi ya? Belum ada. Jadi maksudnya kalau bisa sih dilakukan evaluasi juga, bagaimana kalau memang dia bagus akunnya ya kalau bisa sih dijadikan akun sendiri. Iya kasihan mereka. Iya kasihan mereka, apalagi mereka juga kemarin kan akunnya itu kan beli, kayak uang mereka kan keluarnya lumayan banyak juga. Nah jadi tiba-tiba ya merasa kasihan juga sih kalau masalah dengan Vermuk tiba-tiba mereka tidak bisa pakai, sedangkan kerjaannya kan cuma itu aja. Sedangkan Vermuk itu kadang orangnya memang sudah nggak memerlukan gitu ya Mas ya. Orangnya ada yang jauh pulang ke Jawa atau bagaimana seperti itu sudah, sehingga nggak diperlukan kembali gitu ya. Untuk Masnya sendiri sudah berapa tahun ini? Kalau saya sih bergabung di Grab ini dari bulan 11 2018. Kapan lagi ada pembukaan Mas? Kalau setahu saya sih belum ada, cuma kemarin sempat lihat juga di grup katanya di Balikpapan sama di Penajam sama Pasir sudah ada pembukaan akun Grab ya? Ya. Yang driver. Oh begitu. Tapi untuk infonya itu valid atau tidaknya kan masih kurang tahu. Karena kan hanya dari WhatsApp aja dapat infonya. Iya, soalnya ini banyak teman-teman yang berharap agar ada pendaftaran baru dari PT Grab sendiri gitu. Ya kalau saran saya juga sih kalau memang dari Grab tidak bisa melakukan evaluasi, ya akun-akun joki mungkin bisa ditutup, tapi setelah itu buka lagi untuk penerimaan mitra baru. Gitu ya. Ya kalau memang tidak ada solusi untuk evaluasi atau bagaimana, jadi untuk yang akun joki bisa ditutup, tapi dilakukan pembukaan penerimaan baru. Iya, sehingga mereka bisa untuk mendaftar ya. Iya, tapi dengan dibatasin waktu, misalnya dalam 1 minggu atau 2 minggu pendaftarannya. Begitu ya. Ya semoga nanti bisa terdengar ini ya saran dari Masnya kepada PT Grab gitu ya. Nah untuk orderan sendiri Mas seperti apa, ada kesulitan? Kalau orderan sih ya sebenarnya mengalami penurunan sih. Kadang-kadang kita juga berpindah ke sana ke sini juga kadang-kadang belum dapat. Kadang-kadang juga kita duduk di resto yang biasanya rame, kadang-kadang orderannya juga nggak ada. Entahkah apa itu memang tidak ada yang order atau bagaimana kan kita juga kurang tahu. Memang sih mengalami agak kesulitan juga untuk
mendapatkan orderan itu. Jadi mungkin juga karena pandemi ini ya Mas ya? Ya mungkin karena pandemi ini juga di semuanya berpengaruh lah. Nah itu kalau dari sebelum pandemi apa Masnya juga terpengaruh? Kalau sebelum pandemi aman-aman saja atau aman-aman bagaimana? aja sih, aman-aman Lancar aja. ya? Ya, saya mengalaminya yang agak terasa ini setelah perubahan masalah hitungan insentif ini. Oh insentif seperti apa itu Mas? Kan kemarin kita ada pengejaran poin tuh. Ya. Ada poin sampai 320 itu kita mendapatkan bonus di 90.000. Nah sedangkan di sekarang kan kita hanya dikalikan 100 rupiah per satu berlian. Nah dari sejak munculnya insentif begitu, orderannya pun malah jadi agak susah. Jadi nggak tahu apakah pengaruhnya di pandemi atau di bagaimana, ya saya juga kurang paham untuk itu. Cuma memang setelah perubahan insentif itu langsung orderan seperti berasa sih. Agak sepi ya kan? Ya agak sepi. Jadi bersamaan juga karena pandemi, juga karena ada insentif, penurunan insentif atau bagaimana itu Mas? Ya penurunan sih, kalau bisa dibilang sih penurunan ya. Karena kan kita tidak ada lagi untuk pengejar poin itu, tidak ada. Jadi kita hanya dikalikan 100 rupiah aja untuk satu berliannya. Jadi kalau seperti saya dapat GrabFood begini, berarti saya hanya cuma mendapatkan bonus 3.800. Jadi nggak kejar poin lagi seperti Ya. Seperti di Gojek juga seperti itu ya Mas ya? Ya. Sekarang mereka acu tak acu sudah nggak Ya, urus yang namanya istilahnya sekarang kita kalau merasa udah uangnya cukup, udah nutupin keperluan, udah istirahat. Iya, nggak kayak dulu lagi. Kalau dulu mereka kejar poin untuk mendapatkan apa itu bonusnya ya Mas? Ya, karena kan mau ndak dilanjutin juga sayang bonusnya. Nah jadi kita tuh bekerja juga seperti giat gitu loh. Iya. Kalau sekarang kan kerjanya ya seperti apa adanya. Maksudnya kalau kebutuhan kita sehari-hari sudah cukup ya sudah. Buat apa dilanjut gitu. Iya. Mungkin besok lagi. Tidak ada bonusnya Ya, gitu ya. tidak ada pemicu kita untuk semangat bekerja. Jadi untuk PT Grab sarannya seperti apa lagi Mas? Ya kalau bisa sih kalau memang pandemi ini mengganggu mungkin pendapatan atau bagaimana, ya setidaknya sih penurunannya jangan terlalu signifikan seperti ini. Maksudnya kan kalau dari kemarin kan 90.000 mungkin bisa diturunin ke 50.000. Kan masih ada pemacu, penyemangat untuk kami para mitra ini untuk bekerja gitu loh. Karena masih ada yang diharapkan, masih ada insentif yang harus dikejar. Itu kan sebetulnya insentif itu sebagai penyemangat juga. Iya. Oke Mas, satu lagi untuk penambahan poin itu bisa di jam-jam. Kalau yang di Gojek itu kan poinnya itu dari jam 8 sampai jam 8. Nah kalau di Grab itu seperti apa Mas? Kalau di Grab ini dia kalau jam biasa itu kan bebas, anggaplah 24 jam, tapi kami diberikan jam sibuk. Jam sibuk itu di jam 12 siang sampai jam 1 siang itu kita akan mendapatkan seperti double poin lah. Jadi biasanya kita dapat orderan satu food itu mendapatkan berliannya 38. Tapi kalau kita mendapatkan di jam 12 siang sampai jam 1 siang itu kita mendapatkan berliannya 57. Nanti di malam hari dia diberikan juga jam sibuk di jam 19 sampai 20.00 atau jam 7 malam sampai jam 8 malam. Jadi ada 2 kali jam sibuk. Ya. Begitu. Jadi yang ngalong-ngalong masih ada harapan ini Mas. Kalau ngalong kan dia sudah seperti hitungan biasa. Karena jam sibuknya di jam 7 malam sampai jam 8 malam. Jadi kalau malam sudah terserah gitu aja ya. Ya, kalau malam ya terserah aja. Bagi cari duit aja. Ya bagi yang pengalong mungkin ya itu dengan masalah akun joki tadi. Karena terkadang kan akun joki kalau sudah kena permuk mereka udah istirahat. Nah yang seperti kami ini akun-akun sendiri ya mungkin bagi pengalong tidak ada pesaing. Ya untuk
satu juga sih saran lagi untuk PT Grab, kalau bisa dari resto yang bukan pilihan itu kalau bisa jangan diberikan biaya terlalu tinggi di biaya pemesanannya, karena customer akan berpikir dia untuk membeli di resto-resto yang biasa yang bukan pilihan. Jadi resto-resto biasa ini kita juga jadi peminatnya jadi kurang. Kalau bisa sih biaya pemesanannya jangan terlalu tinggi sampai 5.000. Karena itu apa ya, resto-resto biasa yang resto belum pilihan itu pembelinya jadi tidak ada. Customer kan jadi berpikir karena ongkosnya 8.000 ditambah dengan biaya pemesanan 5.000 itu jadi 13.000. Kalau bisa di biaya pemesanannya jangan terlalu tinggi. Itu aja sih mungkin saran dari saya. Jadi agak sepi gitu ya, Mas, orderan untuk yang nggak pilihan. Ya, resto biasa. Resto yang biasa. Oke Mas, untuk pemesanan di GrabFood itu customer itu kan tidak bisa membatalkan ya Mas ya. Itu kan harus dijalankan. Nah, sementara kadang restonya juga tutup. Seperti apa menyiasatinya Mas, Anda sebagai driver? Ya itu juga sih Mbak, kami ini sebagai driver tuh bumerang juga, karena kan kalau resto pilihan itu memang tidak bisa dibatalkan dan itu harus dijalankan. Terkadang juga restonya lupa menutup aplikasinya di handphonenya. Ya, betul. Nah jadi kami ini jadi bumerang juga, sedangkan di customer tidak bisa membatalkan. Kalau dari kami membatalkan juga performa turun. Ya jadi maksudnya kalau bisa sih cari solusinya seperti apa. Terkadang kan juga kita sebagai manusiawi kadang-kadang lupa juga lah. Mungkin kita ini ya mau di apa, terkadang juga hanya bisa marah atau bisa kasih saran kepada restonya untuk selalu pantau handphonenya. Nah jadi kalau bisa sih, kalau memang resto pilihan itu ya gimana lah, nanti dipikirkan lagi untuk sistem aplikasinya. Ya sistem aplikasinya, karena kita juga memang sih kalau resto pilihan memang dijamin pasti buka, cuman terkadang ada juga resto yang lupa untuk menutup aplikasinya. Jadi kalau sudah nggak bisa di cancel begitu, jadi ya kami jadi bumerang juga Mbak. Mau dijalanin kita rugi, IDR-nya dipotong. Mau ndak dijalanin tapi ndak bisa di cancel. Performa turun juga. Kalau mau di cancel performa turun. Iya, jadi dilema. Serba salah. Jadi ya dicarikanlah jalan solusi terbaiknya seperti apa biar kami juga sebagai mitra ini tidak selalu bingung kerjanya. Iya, kasihan mitranya kalau seperti ini. Oke, terima kasih Mas ya. Nanti disambung kembali. Kalau toh memang ada waktu kita berjumpa kembali. Iya, siap. Terima kasih.